Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Angela Kurnia. Di sini saya akan mempresentasikan soal latihan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah fonologi. Nomor 1. Gambarkan letak 25 sumber bunyi bahasa yang melibatkan studi tentang alat-alat ujar atau ucap berkenan bagaimana bunyi bahasa itu dihasilkan. Berikut jawabannya. Gambar tersebut adalah gambar letak 25 sumber bahasa tersebut. 25 sumber bunyi tersebut adalah paru-paru, tenggorokan, pangkal tenggorokan, pita suara, krikoid, tiroid atau gondok laki, aritenoid, rongga anak tekak, epiglotis, akar lidah, punggung lidah, tengah lidah, daun lidah, ujung lidah, anak tekak, langit-langit lunak, langit-langit keras, gusi, gigi atas, gigi bawah, bibir atas, bibir bawah, mulut, rongga hidung. Proses terbentuknya bunyi bahasa secara garis besarnya terbagi atas 4 macam, yakni pertama, proses keluarnya bunyi dari paru-paru. Kedua, proses fonasi, yaitu lewatnya bunyi dalam tenggorokan. Ketiga, proses artikulasi, yaitu proses terbentuknya bunyi oleh artikulator. Keempat, proses oronasal, proses keluarnya bunyi melalui mulut atau hidung. Nomor 2. Klasifikasikanlah unsur pembentuk bunyi vokal mulai dari tinggi rendahnya lidah, bagian lidah yang bergerak, dan bentuk bibir. Berikut jawabannya. Menurut strukturnya, vokal dapat dibedakan seperti uraian berikut. A. Vokal tertutup, yaitu vokal yang dibentuk dengan lidah diangkat setinggi mungkin, mendekati langit-langit. Vokal tertutup antara lain I dan U. B. Vokal semi tertutup, yaitu vokal yang dibentuk dengan lidah diangkat dalam ketinggian sepertiga, di bawah tertutup, atau 2/3 di atas vokal terbuka. Vokal semi tertutup antara lain E, O, I, U. C. Vokal semi terbuka, yaitu vokal yang dibentuk dengan lidah diangkat dalam ketinggian sepertiga di atas terbuka atau 2/3 di bawah vokal tertutup. Vokal semi terbuka antara lain A, E, dan C. D. Vokal terbuka, yaitu vokal yang dibentuk dengan lidah dalam posisi serendah mungkin. Vokal terbuka adalah A. E. Vokal berdasarkan bentuk bibir saat vokal diucapkan. 1. Vokal tidak bulat. Bentuk bibir tidak bulat dan terbentang lebar, seperti I, L, dan E. Kedua, vokal netral. Bentuk bibir tidak bulat dan tidak terbentang lebar, seperti A. Ketiga, vokal bulat. Bentuk bibir bulat, terbuka bulat, seperti O. Nomor 3. Jelaskan maksud dari konsonan hambat letup. Konsonan hambat letup adalah bunyi-bunyi yang dihasilkan dengan cara menghambat arus udara di tempat artikulasi tertentu secara tiba-tiba. Biasanya disebut hambatan atau implosi, kemudian dilepaskan dengan tiba-tiba pula. Konsonan nasal. Konsonan nasal ialah konsonan yang dibentuk dengan menghambat rapat jalan udara dari paru-paru melalui rongga hidung. Bersama dengan itu, langit-langit lunak beserta anak tekaknya diturunkan sehingga udara keluar melalui rongga hidung. Konsonan paduan. Konsonan paduan adalah bunyi yang dihasilkan dengan menghambat arus udara di salah satu tempat di mana bunyi letupan diartikulasikan, lalu dilepaskan secara frikatif
Hasilnya berupa paduan letupan dengan geseran tempat artikulasinya, tengah lidah dengan langit-langit keras. Konsonan geseran atau frikatif. Konsonan geseran adalah konsonan yang dibentuk dengan menyempitkan jalannya arus udara yang dihembuskan dari paru-paru, sehingga jalannya udara terhalang dan keluar dengan bergeser. Konsonan getar. Konsonan getar adalah konsonan yang dihasilkan oleh getaran antara artikulator dan tempat artikulasi. Konsonan sentuhan. Konsonan sentuhan adalah konsonan yang dihasilkan dengan artikulator menyentuh sesaat titik artikulasi. Nomor 4. Apakah yang dimaksud dengan pengaruh bunyi? Berikut jawabannya. Pengaruh bunyi bahasa muncul sebagai akibat proses asimilasi, sedangkan pengaruh bunyi bahasa merupakan tempat artikulasi yang mempengaruhi bunyi yang disebut artikulasi penyerta. Proses asimilasi dalam uraian ini terbatas pada asimilasi fonetis saja, yaitu mempengaruhi bunyi tanpa mengubah identitas fonem. Menurut arahannya, dibedakan asimilasi progresif daripada asimilasi regresif. Nomor 5. Jelaskan pengaruh bunyi karena distribusi. Berikut jawabannya. Pengaruh bunyi karena distribusinya pada awal kata, tengah kata, atau di akhir kata sering menentukan perwujudan bunyi tertentu. Pengaruh bunyi karena distribusi tersebut menimbulkan berbagai proses seperti aspirasi, pelepasan, dan pengafrikatan. Aspirasi adalah pengucapan suatu bunyi yang disertai dengan hembusan, keluarnya udara dengan kuat sehingga terdengar bunyi H. Pelepasan adalah pengucapan bunyi hambat letup yang seharusnya dihambat atau diletupkan. Kemudian dengan serentak bunyi berikut diucapkan. Pengafrikatan atau paduanisasi terjadi jika bunyi letup hambat yang seharusnya dihambat atau diletupkan tidak dilakukan, melainkan setelah hambatan dilepaskan secara bergeser dan pelan-pelan. Nomor 6. Identifikasilah transkripsi dan transliterasi bunyi. Transkripsi adalah penulisan tuturan atau pengubahan teks dengan tujuan untuk menyarankan lafal bunyi, fonem, morfem, atau tulisan sesuai dengan ejaan yang berlaku dalam suatu bahasa yang menjadi sasarannya. Transkripsi dibedakan atas beberapa jenis berikut. A. Transkripsi fonetis, yakni penulisan pengubahan menurut bunyi. Transkripsi ini ditandai dengan 2 kurung siku. B. Transkripsi fonemis, yakni penulisan pengubahan menurut fonem, ditandai dengan 2 garis miring. C. Transkripsi morfemis, yakni penulisan bahasa menurut morfem, ditandai dengan kurung kurawal. D. Transkripsi ortografis, yakni penulisan pengubahan menurut huruf atau ejaan bahasa yang menjadi tujuannya, ditandai dengan 2 sudut. Transliterasi bunyi adalah penggantian huruf demi huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain, tanpa menghiraukan lafal bunyi kata yang bersangkutan. Nomor 7. Apakah yang dimaksud dengan bunyi suprasegmental? Berikut jawabannya. Bunyi suprasegmental adalah bunyi yang menyertai bunyi segmental, seperti halnya bunyi segmental. Bunyi suprasegmental pun dapat diklasifikasikan menurut ciri-cirinya sewaktu diucapkan. Ciri-ciri suprasegmental ialah 1. Panjang atau kuantitas bunyi. 2.
Nada membicarakan tinggi rendahnya bunyi ujaran. 3. Tekanan. 4. Jeda, mengacu kepada peralihan dari suatu bunyi segmental ke bunyi segmental lainnya. Nomor 8. Definisikanlah pengertian dari A. Identitas sifat khas suatu fonem. Untuk dapat menentukan sebuah bunyi termasuk fonem atau bukan, proses pengkajian harus mencari sebuah kata yang mengandung bunyi tersebut, lalu membandingkannya dengan kata lain yang mirip. Jika proses pengkajian tersebut menemukan perbedaan makna, maka bunyi tersebut merupakan sebuah fonem. B. Spesialisasi beban fungsi fonem. Fonem mempunyai beban fungsional tinggi apabila memiliki kontras dengan banyak fonem yang lain. Misal fonem yang kontras pada pasangan kata sari, tari, lari, dari, cari, hari, jari, nari, pari. Fonem memiliki beban fungsional rendah apabila memiliki kontras dengan satu atau dua fonem yang lain. C. Alternasi alofonemis. Alofonemis yang teramalkan dari lingkungan, contohnya dalam bahasa Inggris T dan H, sebagai konsonan pertama sebelum vokal, sedangkan alofon T terdapat hanya bila T tidak pada awal kata, contohnya top, head, dan head. D. Penafsiran fonem. Penafsiran ekafonem dan penafsiran duifonem. Yang terpenting dari fonem-fonem ini adalah akibat-akibat dari fonem tersebut. Contohnya, kasa dan kasa. Menyala berdasarkan ekafonem, maka menyala jika dipisahkan menjadi men dan yala. Akan tetapi, berdasarkan duifonem menjadi me dan nyala, karena dari kata dasar salak mendapat imbuhan me. Nomor 9. Apa yang dimaksud dengan premis dan hipotesis kerja suatu fonem? Berikut jawabannya. Premis adalah pernyataan yang berhubungan dengan suatu hal dan dijadikan sebagai landasan kerja. Hipotesis adalah simpulan yang bersifat sementara dan harus dibuktikan kebenarannya. Pembuktian mengenai kebenaran hipotesis dilaksanakan dengan menganalisis data yang ditemukan dalam bahasa. Nomor 10. Sebutkan beberapa jenis oposisi dalam fonem. Berikut jawabannya. Secara garis besar, bunyi bahasa dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni bunyi segmental dan bunyi suprasegmental. Bunyi segmental dapat dikelompokkan menjadi bunyi kontoid dan bunyi vokoid. Sementara itu, bunyi suprasegmental dikelompokkan menjadi nada, tekanan, dan durasi. Sekian presentasi ini saya sampaikan dan mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam menjawab soal. Oleh karena itu, kritik dan saran saya terima untuk lebih membuka wawasan saya dalam mata kuliah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.